Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lanjutkan pelajaran tauhid. 38. Hadis nomor berapa itu setelan? Hadis Halaman berapa? 129. Halaman 129. Yang paling bawah. Wah. Masih lama ya? Iya. Coba baca sama artinya kalian. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia menuturkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdud dirham, ta'isa 'abdul khamisah, ta'isa 'abdul khamilah." In u'tiya radiya wa in lam yu'ta sakhita, ta'isa wal takasa wa iza shika falan takosha. Tuba li abdin akhoza bi'inani akhoza bi'ina Kok akhoza sih? akhoza sini kan? Oh iya, udah baca aja coba. Akhoza bi'inani farosihi fi sabilillah ash'asa ra'suhu mugbaratin qadamah in kana fil khirasati kana fil khirasah wa in kana fi fissaqati kana fissaqah wa inista'zana lam yu'zan lah wa in syafa'a lam yusyaffa. Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba khabisah, dan celakalah hamba kamilah. Jika diberi ia senang, tetapi jika tidak diberi ia marah. Celakalah ia dan tersungkurlah apabila terkena duri, semoga dia tidak dapat mencabutnya. Berbahagialah seorang hamba yang memacu kudanya berjihad di jalan Allah dengan kusut rambutnya dan berlumur debu kedua kakinya. Bila dia berada di pos penjagaan, dia akan tetap setia berada di pos penjagaan itu. Dan bila ditugaskan di garis belakang, dia akan tetap setia berada di garis belakang itu. Jika dia meminta permisi untuk menemui raja atau penguasa, dia tidak diperkenankan, dan jika bertindak sebagai perantara, tidak diterima perantaraannya. Kita. Nih. Itu akhidin bukan akhoza di dalam itu. Akhidin Akhidin. Fi Sahih, dan di dalam kitab Sahih, maksudnya kitab Sahih Bukhari, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'isa abdud dinar, celakalah hamba dinar, ta'isa abdud dirham, celakalah hamba dirham, ta'isa abdul khamisah, celakalah hamba khamisah, ta'isa abdul khamilah, celakalah hamba khamilah. In u'tiya radiya, jika dia diberi radiya, dia ridho. Wa ilam yu'ta sakhita, tapi jika tidak diberi sakhita, dia marah. Ta'isa wanta kasa, ta'isa celakalah wanta kasa, dan dia jatuh tersungkur. Wa idza syika, dan apabila dia terkena duri, falan takosha, maka dia tidak dapat mengeluarkan. Tuba li abdin, tuba itu nama surga atau nama pohon di surga. Tuba untuk abdin, seorang hamba yang akhidin bi'inani farosih, yang memegang inan, tali kekang farosih, tali kekang kudanya, fi sabilillah, di jalan Allah. Ash'asa ra'suhu, rambutnya kusut,
mughbaratin qadamahu, kakinya berlumut debu. In kana fil khirasah, jika dia di dalam penjagaan, kana fil khirasah, maka dia tetap di dalam penjagaan. Wa in kana fis saqah, dan jika dia berada di saqah, baris penjagaan di belakang itu, kana fis saqah, maka dia berada di barisan belakang. Ini sta'zana lam yu'zan lahu, jika dia minta izin maka dia tidak diizinkan. Wa in syafa'a lam yushaffa, tapi jika dia menengahi di situ, artinya dijadi perantara. Iya, dia asal syafa'a itu minta pertolongan untuk menjadi perantara, lam yushaffa, maka tidak diberi perantaraan itu, pertolongan itu. Ya, jadi pembahasan kita tuh masih tentang bab termasuk kesyirikan seorang manusia menginginkan dengan amalnya untuk dunia. Nah, pertama kita teliti ya. Jadi Nabi bersabda ini ngedoain orang yang menjadi hamba dinar. Dinar udah tahu kita yang mata uang emas. Didoain sama Nabi kecelakaan, kesengsaraan, semoga celaka atau sengsara hamba dinar. Sama ini Ta'is Abdul Dirham, semoga celaka hamba dirham, hamba uang kalau kita ya. Kemudian Ta'isa Abdul Khamisah, semoga celaka hamba khamisah. Khamisah itu pakaian yang terbuat dari sutra, ya. Nggak boleh. Apa ya? Nggak boleh. Enggak, ada dulu ya. Saya berkata boleh, waktu itu kita bahas. Ta'isa Abdul Khamilah, semoga celaka hamba Khamilah. Khamilah itu beludru sutra. Didoakan kecelakaan bagi mereka semua ini oleh Nabi. Nah, ini in u'tiya, jika dia diberi rodiya, ridho. Ya, semua orang ridho ya kalau diberi ya. Tapi ini nih, wa illam yu'ta sakhita, tapi jika dia tidak diberi sakhita, dia marah ya. Ditegaskan lagi sama Nabi, Ta'isa wan takasa, semoga celaka dan tersungkur, maksudnya sama, sengsara semoga orang-orang itu, orang-orang yang diberi jika tidak diberi dia jika diberi dia ridho, jika tidak diberi dia marah. Didoakan kecelakaan sama Nabi orang seperti ini. Kemudian wa idza syika falan takosha, dan apabila dia tertusuk duri falan takosha, semoga tidak dapat dikeluarkan. Sampai situ itu dari Ta'is Abdul Dinar sampai falan takasha. Ini perumpamaan orang-orang yang menukar amalnya untuk dunia. Ini yang untuk akhirat. Tuba li abdin. Tuba itu tadi saya katakan ada ulama beda pendapat. Ada yang katakan nama bagi surga, ada yang katakan satu pohon di surga. Tuba untuk seorang hamba li abdin akhidin bi inani farosihi fisabilillah, yang memegang tali kekang kudanya di jalan Allah, asy'asa ra'suhu, yang kusut kepalanya, maksudnya rambutnya, mughbaratin qadamahu, yang berlumur debu kakinya. Nah, ini gambaran untuk orang-orang yang berjihad fisabilillah. In kana fil khirasa, kana fil khirasa, jika dia berada di penjagaan, maksudnya itu pasukan yang berada di garda terdepan, ya, maka dia fil khirasa, tetap di dalam penjagaan itu. Wa in kana fis saqah, kana fis saqah, adapun dan jika dia berada di
barisan belakang, gitu ya, maka dia tetap berada di barisan belakang. Ini sta'zana jika dia minta izin, lam yu'zan lahu, maka tidak diizinkan. Ini kenapa ini? Ini karena orangnya nggak terkenal. Memang orangnya nggak mau terkenal. Dia beramal semata-mata memang untuk mencari ridho Allah, nggak nyari popularitas di hadapan para pemimpin. Jadi dia minta izin kepada pemimpin. Nah, kenapa dia tidak diizinkan? Karena dia nggak punya kedudukan di sisi umaro, di sisi pemimpin. Nah itu tadi saya katakan, karena dia memang tidak mencari popularitas di hadapan umaro. Nah, kemudian wa ini syafa'ah, dan jika dia memintakan pertolongan, yakni ada satu keadaan yang memaksanya untuk menengahi satu urusan yang Allah sukai dan Rasulnya sukai dari keputusan melaksanakan kebutuhan manusia, lam yusyaffa, maka dia tidak diterima pertolongannya di sisi umaro. Nah itu. Jadi ini yang kedua itu gambaran orang yang amalnya itu memang semata-mata mengejar akhirat. Nah, yang di atas tadi itu hamba dinar, hamba dirham, dan seterusnya sampai hamba khamilah, itu pakaian sutra. Jadi ini didoakan sama Nabi dengan kecelakaan dan memang akan sengsara. Jadi hadis ini Nabi melarang kita menjadi budak dunia. Itu maksudnya. Ya. Hamba dinar. Nah ini jadi ada ulama katakan, perlu diperhatikan ini baik-baik gitu ya, tentang yang menjadi hamba budak dunia. Coba dibuka nih surat ini At-Taubah ayat 8 At-Taubah surat berapa tadi? 9. Coba dibaca, dia ketemu ini baca coba. Iya betul. Wa minhum may yalmizuka fis sadaqati fa in u'tu minha radu wa illam yu'tau minha idahum yashkatun. Dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang pembagian sedekah atau zakat. Jika mereka diberi bagian, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah. Iya, tuh. Sama dengan hadis yang tadi ya. Wa minhum, dan di antara mereka man yalmizuka, ada orang yang mencelamu Nabi fis sadaqat, tentang pembagian zakat. Fa in u'tu, jika mereka diberi minha darinya, dari zakat, rodu, mereka ridho. Wa ilam yu'tau, tapi jika mereka tidak diberi minha darinya, idahum yaskhatun, tiba-tiba mereka marah. Nah, ini perlu diperhatikan. Berarti ini orang cari ridho siapa ya? Ridho manusia. Kalau cari ridho manusia, kalau nggak dikasih marah. Marahnya juga kepada selain Allah. Maksudnya begini,
Dia ridho kalau diberi itu juga lantaran manusia memberi, bukan lantaran kepada Allah. Tapi jika dia tidak diberi, dia marah karena siapa? Karena manusia, bukan karena Allah. Nah, jadi keadaan ini menggambarkan bahwa dia itu tergantung hatinya dengan hawa nafsunya. Nah, kenapa? Karena jika dia diberi, dia ridho. Jika dia tidak diberi, maka dia marah. Nah, ini gambaran buat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, atau dengan kata lain dia menjadi hamba hawa nafsu. Nah, jadi kita dilarang menjadi budak hawa nafsu. Kalau jadi budak gambar lagi pada budak. Coba kalau perbudakan, kalau diperintah dia nurut. Nah, kalau dilarang juga nurut. Nuruti kepada siapa ya? Kepada hawa nafsu. Maka dia menjadi budak hawa nafsu. Nah, kita dilarang menjadi budak hawa nafsu, ya. Nah, oleh karena itu siapa saja yang memperbudak hatinya, maksudnya hawa nafsunya itu, maka dia menjadi hamba hawa nafsu. Nah, begitu juga dengan orang yang mencari harta. Nah, ini buat kita mencari rezeki, ya, mencari harta. Nah, jika yang demikian itu menjadikannya sebagai budak, ya, memperbudaknya itu ya, menjadi budak harta, maka ada dua macam kata ulama tentang orang-orang yang mencari harta. Di antaranya ada yang seorang hamba butuh kepada harta, ya, semua juga butuh harta. Sebagaimana dia butuh kepada makan, minum, nikah, tempat tinggal, dan selain itu, maka dia mencari dari Allah, mencari rezeki dari Allah, lalu dia menyukai menuju Allah di tentang mencari harta, mencari keriduan Allah. Nah, maka harta ini di sisinya dia gunakan di dalam kebutuhannya, ditempatkan seperti keledainya yang dia tunggangi, dan seperti permadani yang dia duduki, tanpa memperbudaknya. Nah, ini bagus kalau yang seperti ini. Kita tidak menjadi budak harta. Karena kalau menjadi budak harta, fayakunu halu'an, maka dia menjadi tamak dan menjadi kikir. Halu'a, innal insana khuliqa halu'a. Itu ada tuh di surat apa saya lupa itu. Manusia itu diciptakan dalam keadaan halu'a. Halu'a itu tamak dan kikir. Jangan ditanya manusia itu tamak atau kikir, memang hukum sifat dasarnya. Cuman kan Nabi Allah dan Rasulnya menyuruh kita bersedekah supaya kita keluar dari penyakit tamak dan kikir, ya. Kalau orang udah tamak dan kikir, enggak akan pernah cukup kebutuhannya. Dia akan selalu kurang. Nah, itu. Jadi jangan jadikan kita mencari harta itu seperti kita diperbudak oleh harta, ya. Kemudian ada yang kedua, kata ulama, ma la yahtaju ilaihil abdu. Apa yang seorang hamba tidak butuh kepadanya. Ada manusia tidak butuh kepada harta. Fahada yang bagi Allah yu'aliku qalbahu biha. Yang demikian ini sepatutnya dia tidak menggantungkan hatinya dengan harta.
hati nggak mau terikat dengan harta. Karena apabila dia menggantungkan hatinya dengan tadi itu perkara harta itu, maka dia menjadi budak baginya. Gimana nih? Manusia selalu menginginkan harta. Kalau hatinya selalu terkait dengan harta, kata ulama, maka dia menjadi budak harta, dan dia menjadi bersandar kepada selain Allah, gitu ya. Maka tidak tetap baginya hakikat penghambaan kepada Allah, dan tidak pula hakikat tawakal kepada Allah. Nah, itu. Bahkan yang demikian ini di dalamnya ada cabang dari beribadah kepada selain Allah dan cabang dari bertawakal kepada selain Allah. Itu. Maka inilah yang dimaksudkan oleh sabda Nabi, ta'isa abdud dinar dan seterusnya. Nah, itu. Jadi kalau kita mencari rezeki Allah kasih, misalkan katakanlah kita mencari rezeki sehari kasih dapat Allah berikan 100 ribu ridho, itu kan dikasih ridho. Kalau dalam hati nggak sesuai dengan pengharapan, nggak sesuai dengan keinginan, dengan katanya dia tidak. Nah, maka ini termasuk hamba dinar dan hamba dirham, masuk hamba uang, bahasanya begitu kalau bahasa kita. Nah, ini termasuk kesyirikan. Nah, itu jadi hamba uang, dia tidak bertawakal kepada Allah. Nah, orang-orang seperti ini tuh nggak pernah merasa cukup. Itu. Yang dipikirkan harta dunia terus, ya. Sedangkan dia lupa sama Allah. Itu. Seberapapun yang Allah berikan, setelah kita berikhtiar, semuanya kita harus ridho. Jangan kita marah. Kalau marah nanti Allah juga marah. Ancamannya kan berat juga. La in syakartum la zidanakum. Jika kamu bersyukur, maka akan kami tambah. Wala in syakartum, wala in kafartum, jika kalian kufur, inna azabi lasyadid. Sungguh azabku amat pedih. Kalau bersyukur ditambah nikmati sama Allah. Tapi kalau kufur dapat azab. Azab itu menunjukkan larangan, dilarang. Nah, jadi azab Allah itu. Kalau kita misalkan nih contoh, ini penting karena tentang masalah sabar dan syukur itu nggak bisa dipisahkan dalam seharian kita itu. Kadang kita dapat senang, kadang kita dapat susah, silih berganti. Kalau kita dapat senang, syukur tadi kan. Nah, kalau kita dapat susah, sabar. Maksudnya ingat juga nikmat-nikmat Allah yang lain. Kadang-kadang kita dapat kesusahan, yang kita pikirin susahnya terus, tapi nggak berusaha memikirkan nikmat Allah yang lain, yang lalu atau yang lain itu. Ya maksudnya misalkan contoh sederhana aja, ya kita nggak pegang uang, ya alhamdulillah kita masih bisa dikasih nafas, masih dikasih melihat dan yang lain. Itu maksudnya ingat dengan nikmat-nikmat Allah yang lain supaya kita tidak kufur nikmat. Banyak orang kufur nikmat karena sibuk memikirkan yang tidak yang ada. Itu pada itu penting bagi kita itu menata hati, ketika kita senang dan ketika kita susah. Kunci cuma 2, senang, syukur. S4, senang, syukur, susah. Ini simpel ya.
apa ringan di lidah. Nah itu. Tapi memang itu apa namanya? Kalau kita ingin bahagia gitu ya. Ukuran bahagia itu hati, al-ghina, gina nafsi. Apa namanya? Kekayaan itu adalah kelapangan hati. Terus ada ulama menambah kunci bahagia tadi 2, syukur dan sabar. Satu lagi, kalau berbuat dosa mohon ampun. Itu kalau kita mau jadi orang yang bahagia. Orang bahagia itu bukan apa namanya banyak harta, mewah rumahnya, enggak. Nah yang penting lapang hati. Kalau dalam Islam itu tadi katakan al-ghina, gina nafsi. Kelapangan itu, kekayaan itu adalah kelapangan hati ini. Ya. Banyak ya. Orang kaya tapi hatinya susah. Enggak nikmat kan? Pengen kayak kita ya, misalnya hidup pas-pasan. Yang penting Cukup dan tenang. Tuh, lebih baik begitu kan? Nah, itu yang dimaksud jadi orang kaya menurut apa namanya? Allah dan Rasulnya. Ya, insya Allah segini dulu ya, apa namanya ngajinya ya. Takut hujan. Kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, besok nih